Rumah Mul di Desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, rusak parah setelah menjadi sasaran amuk warga. Ya, akhirnya dapatlah itu genderuwo. Udah dapat, tarung tuh sama disuruh genderuwo kan bisa disuruh. Yang penting syaratnya ada semua. Nih, kamu bunuh orang ini. Jalan, mati saat itu. Si yang demen nama si Bininya ini mati seketika. Iya. Keren kan? Saya juga luar biasa waktu genderuwonya. Tinggi, gede, ya kan, botak, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi dan lagi gua telah kedatangan salah satu narasumber yang bisa dikatakan guru spiritual, yang mana dia akan menceritakan kisah kejadian waktu dia melakukan spiritual di waktu masih mudanya. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Kilawang, ini kalau boleh tahu nih, kisah mistis apa nih yang mau dibawakan pada malam hari ini nih, Ki? Kisah mistis ketika saya belajar. Belajar? Ya, belajar ilmu kebatinan lah. Kebatinan? Iya. Jadi ketika belajar itu sekitar umur SMP. Ingat banget saya itu. Itu masih muda banget berarti, Ki? Iya, SMP masih muda. Saya bertiga. Yang satu namanya Ruyung, yang kedua namanya si Topik tapi julukannya Genderuwo. Yang ketiga saya. Oke, skip dulu, Ki, ya. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Gelap Malam Story. Gue ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Pada saat itu saya bertiga. Jadi berguru sama orang Surabaya. Namanya Pak Harto. Dia dulu datang ke kampung kita. Dia punya kelebihan, dia ahli santet. Ahli santet? Iya. Ini orang guru orang Surabaya ini? Iya. Namanya Pak Harto. Saya kenalan bertiga itu sama Pak Harto saat itu. Akhirnya saya diangkat jadi murid itu bertiga. Saya belajar bukan santetnya, saya belajar hikmahnya. Di saat itu si Ruyung namanya Ruhi, Genderuwo namanya Stopik, dan saya. Itu teman Kilawang semua tuh? Iya, satu perguruan dah bahasanya gitu. Nah, ketika si Topik ini punya masalah nih. Masalahnya apa? Istrinya dipelet sama orang. Dipelet? Iya. Akhirnya dia dendam. Dengan istrinya dipelet, dia dendam tuh sama orang tersebut. Belajarlah sama Pak Harto. Benar-benar namanya ilmu santet. Saya pernah nyaksikan sendiri. Ketika beling, paku dipendem, kok tahu-tahu nggak ada itu. Kosong. Larinya ke sana, ke yang ngambil istrinya si Topik. Istrinya si Topik siapa? Guru madrasah padahal. Jadi dulu istrinya si Topik tuh ngajar madrasah. Nah, yang demet juga ngajar madrasah. Satu sekolahan berarti itu, ya? Iya. Dengan cara ngambilnya itu, ya orang udah punya suami kok diambil, dibalikan laki-laki juga
ya kan. Dia nggak mau kalah gitu. Akhirnya dia belajar tuh ilmu santet. Dari puasa makannya cabe. Puasa pertama makan cabe cuman 7, kedua nambah, ketiga nambah, terus 7 hari makan cabe. Saking pengen punya Ilmu santet itu. Bukan luar biasa ya. iya. Nah, ketika ngambil genderuwo, dia di pohon asem. Pohon asem di kampung kita ada kampung pohon asem. Kalau sebut pohon asem itu namanya basoka. Basoka. Itu basoka ini bahasanya leluhurnya di kampung kita. Oh, Jadi saya sampai merinding menyebut basoka. Merinding bener. Nah, ngambil genderuwo lah di tempat itu. Di sawah ada pohon asem berdua. Biasanya nih laki sama istri gitu kan. Tirakannya 7 hari di situ, makanya cabe jauh-jauh liatin deh, gitu kan. Terakhir-terakhiran itu ngambil namanya genderuwo. Pas terakhir keluar tuh genderuwo. Nah, si topik itu diangkat, dibanting, bangun lagi. sama genderuwo ini. Genderuwo, tapi dia nggak takut. Ambil lagi, dibanting lagi kali. Kan ada kali kecil tuh. Iya. 3 kali dibanting. Karena itu bocah nekat, pengen memiliki yang namanya ilmu santet. Akhirnya genderuwo itu nyerah. Genderuwo ngikut sama si topik akhirnya. Segini bentuknya, botak, hitam, wanginya luar biasa. Kecil. Oh, maksudnya dia bisa berbentuk boneka kecil loh. Bisa gede, bisa kecil dia. Iya, artinya medianya itu dia boneka, jadi boneka kecil. Tapi ketika dibakarin menyan, dia bisa keluar itu. Jadi syaratnya dia dapetin genderuwo setiap Jumat itu makan menyan putih. Si topiknya. Almarhum sekarang. Makan menyan putih tiap malam Jumat. Keras. Syarat seperti itu. Ya, akhirnya dapatlah itu genderuwo. Udah dapat, tarung tuh sama disuruh. Genderuwo kan bisa disuruh. Yang penting syaratnya ada semua. Nih, kamu bunuh orang ini. Jalan, mati sekat itu. Si yang demen nama si bininya mati seketika. Iya. Keren kan? Saya juga luar biasa waktu genderuwonya. Tinggi, gede, kan, botak, Masya Allah. Tuh, kalau genderuwo bisa dimiliki. Kalau kita rekatnya kita kuat. Kalau punya keberanian, iya, keberanian. Ya. Jangan nyerah ketika dia nyerang, ketika dia banting, jangan nyerah. Tetap. Dia harus kedua, bahasanya begitu. Akhirnya nyerah sendiri kan? Nyerah sendiri genderuwo. Berbentuklah boneka kecil. Ada kantongnya. Saya lihat jelas. Kalau disuruh dulu, kalau disuruh sesajanya ya lengkap. Nah, jalan tuh genderuwo. Jalan. Siapa yang mau disantet ya itu sama genderuwo. Jalan. Maksudnya setelah si laki-laki ini meninggal, gimana kelanjutannya Ki? Akhirnya tetap berantakan. Suami istri itu, si topik sama istrinya berantakan. Karena si topik saja nggak mau nerima dia juga, cuman ya karena dia dendam sifatnya sama lelaki itu, akhirnya dibuang tuh. Bisa dia merajalela tuh si topik. Sampai dulu saya belajar hikmah, bukan belajar ilmu santet. Nah, saya belajar hikmah itu ya untuk pengobatan. Jadi ketika dia menghilang si topik, kita nggak pernah ketemu tuh sama si topik sama si Royo, nggak pernah ketemu. Berarti ini si Wah ini sama si topik ini beda jalur ya kan? Iya, beda. Dalam artian kalau si topik ini karena buat santet, kalau ini buat pengobatan. Iya. Itu pisah tuh lama. Bisa lama ketemulah di tempat orang gitu. Kita merantau, dia juga merantau, ketemu. Dia sampai datang ke rumah saya, ke tempat saya di rumah. Panggil, Rai. Pik, iya kenapa? Ini ente kan udah buka praktek. Kalau ada yang mau nyantet, satu per kepala dulu, zaman dulu 3 juta. Kata si topik nih? Iya.
beraniin diri. Sampai dibuka tarif ya? Buka tarif begitu sama saya. Oh ya udah nanti kalau ada yang mau ya gituin. Nah udah tuh akhirnya saya pulang lagi ke kampung. Saat itu ketemu sama si Ruyong yang si Ruhi satunya lagi. Saya belajar belajar di daerah Gunung Kapur. Gunung Kapur. Iya, daerah Margasari, sono jauh di gunung. Jawa Tengah tuh, Ki. Iya. Di si Topik udah nggak belajar tuh, cuma saya berdua belajar sama si Ruyung. Namanya di tempatnya Abah Duka Tufani. Abah Duka Tufani almarhum nih guru saya. Pertama-tama saya punya ilmu dari dia. Dari si Abah ini? Iya, dari mulai badat tubi, ya kan, ilmu pelet, ilmu pengobatan tuh dari dia, ilmu pengisian dari dia. Tuh, namanya Abah Duka Tufani. Saya belajar sama dia. Saya rutin ke sana, walaupun pakai sepeda, walaupun naik angkot, ya rutin. Namanya pengen bisa. Niat, Ki, ya? Iya. Yang jadi saya bingung, saat ini saya belum bisa nguasain yang di pengisiannya Abah Duka Tufani itu. Saya belum bisa nguasain dia, karena nggak dijasain waktu itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, saya masih penasaran. Abah Duka Tufani itu kalau pengisian dari jarak jauh begini, itu nyala. Nyala itu. Badan nyala. Oh. Demi Allah, demi Rasul, nyala. Karena Kilawang yakin langsung ya? Saya yakin langsung. Kalau ngisi aja, Abah di sana, saya di sini, Bah di sini, Bah. Itu nyala saya, di sini nyala, sini nyala. Keren. Belum ada yang punya ilmu begitu. Hebat juga, Ki, ya? Iya, namanya Pak Duka Tufani. Pengisiannya luar biasa. Kalau ngisi di sini nih, jarak jauh nggak usah nempel badan, tuh nyala. Bener-bener nyala. Tuh. Isian mahabbah, isian kekebalan, nyala semua. Itu kalau buat kekebalan, Kilawang punya juga? Punya juga. Kalau si Abah Duka Tufani itu ngijaisin saya badat tubi. Narudu bikal ada amin kulit hati mobil isminarihim nalbu dibisatat. Itu badat tubi. Itu sebenarnya badat tubi itu hijib kalau ada terusannya. Karena dipotong jadi biasa, bukan hijib. Sepenggalan ayat. Iya. Ya. Itu. Nah, yang terus ilmu yang di ijazah lagi mahabbah namanya. Mahabbah itu luar biasa. Belajar mahabbah itu saya sama dia setahun. Sama si Abah Duka. Setahun saya belajar. Dari surat wa alqaitu alaika mahabbah walau anna qur'ana, terus Yasin inama amru, itu gabungan tuh. Nah, digabung. Nah, akhirnya saya puasain itu. Kalau benar-benar kita istiqomah nih nguasain ilmu itu mahabbah, itu kalau ketika lagi zikir itu kayak diangkat dia. Ngambang gitu tuh. Saking husunya gitu. Ya, saking husunya. Puasanya harus mantep gitu. Nah, saya di waktu itu udah punya itu dari Abah Dukat, digabungin sama yang dijasin sama Kiai Aksan namanya. Kiai Aksan itu mondok 25 tahun, luar biasa. Kalau cerita, kalau di mana-mana diciumin perawan mulu katanya. Dia? Iya, Kiai Aksan cerita sama saya. Luar biasa. Ngejasin aja di jalanan sama dia. Sama Romo Aksan namanya. Surat Yusuf. Tapi itu rahasia saya. Yusufnya sampai mana. Nggak boleh dipublikasikan. Ya iyalah. Pegangan Kilawang itu. Iya. Ini, Ki. Semenjak perjalanan spiritual ini, banyak nggak kejadian horor gitu yang Kilawang alamin gitu sampai mendapatkan ilmuwan sampai saat ini gitu? Banyak banget, luar biasa, saya dapat banyak. Contoh seperti apa tuh, Ki? Ketika saya bertapa lah, ya, saya bertapa 7 tapa, bukan 1, 2, 3, tapi 7 tapaan saya. Berarti 7 lokasi? 7 lokasi, ya, di daerah Brebes, di daerah Pekalongan, di daerah Majenang. Ketujuh petapaan itu yang paling serem. Yang paling serem di Brebes, di Tali Temali, di Kali Gede, Tali Pemali. Ada makam gede, makam 2 biji, 2. Yang satu untuk
keilmuan, yang satu untuk pesugihan. Itu makam itu di satu lokasi itu. iya. Jadi beda cuman berapa meter lah. Saya dapatnya karena saya pengen ilmu, saya tapanya di situ. Itu juru kuncinya perempuan itu dulu. Perempuan. Tapi udah tua apa masih? Masih muda. Masih muda. Saya tirakat di situ 7 hari. 7 hari tirakat. Pas malam Jumat Kliwon tuh gerimis. Saya ditinggal sendirian. Itu sekitar berapa kilo ya? Antara sekiloan lah tempatnya juru kunci sama tempat itu, makam itu. Mana hujan gerimis, Jumat Kliwon, berdiri bagai duduk ini ada pagar bambu. Begini kasih jikin sama dia. Pengen punya ilmu, ngilang. Punya niatan seperti itu ya? Iya. Saya hanya itu doang, pengen punya ilmu biar nggak kelihatan gitu. Nah, ceritanya dari guru kuncinya itu ada di situ keranda yang jalan, cuman kerandanya tutupnya hitam warnanya. Keranda mayat? Iya. Kata dia, kamu ambil kainnya, tutup kerandanya yang warna hitam itu. Nanti kamu bisa akan nggak kelihatan, katanya gitu. Tapi sempat Kilawang ambil? Boro-boro diambil. Ketika saya di ujung itu saya hampir ketiduran. Nah, saya itu dipegang kakinya. Sama? Saya makhluk, saya sampai ngejigrak begitu, kaget. Kaget juga Kilawang. Kaget yang sepor jantung, yang dicemak begini. Mungkin dia yang bangunin gitu kan. Masya Allah, kaget saya. Ya kan, akhirnya gagal di situ. Gagal nggak dapet. Itu malam keberapa tuh, Ki? Itu malam terakhir. Malam terakhir. Sayang banget ya. Iya, saya kayak ketiduran gitu dibangunin. Itu gagal akhirnya. Udah dah. Mungkin bukan rezeki saya. Udah, saya pindah lagi ke daerah Pekalongan, sumur namanya sumur 7 apa itu ya. Itu di pohon beringin, tingginya luar biasa. Ada 2. Itu kanan kiri, yang satu di atas lengkap begini. Katanya nyatu. Itu sempat siangnya itu udah dikasih tahu, ya udah nanti malam saya kasih gitu kan. Semangat dong ya, orang udah dikasih mimpian, doa mau perempuan, baju kuning semua. Dibilang Dewi Lanjar, ngomongnya seperti itu. Pakaian kuning semua. Naik jam 12 saya naik di atas, saya begini, ya. Di angan-angannya udah seneng nih. Siang-siang kan udah dikasih impian. Udah kebayang lagi ya? Iya, kebayang mau dikasih nih. Itu. Nah, pas jam 2 itu ada orang nyari kelelawar. Senternya tinggi, senternya terang banget sama senapan. Begitu serop, ceder. Kita berentak kaget. Masya Allah, orang ngapain? Nyari kelelawar. Oh, nyari kalong. Aduh, dalam mes dah orang jadi ini mah kan begitu. Batal lagi. Gagal lagi. Dilanya ada aja dah. Kayak nggak dikasih kesempatan. Iya, nggak kesempatan. Udah saya capek lah. Muter nggak pernah dapat. Saya tetap apapun saya nggak pernah dapat. Ujung-ujungnya apa? Keilmuan saya itu ada di keluarga. Oh, berarti di leluhur gitu. Leluhur gitu. Seperti itu. Berarti nyari jauh-jauh mentoknya di leluhur. Iya. Ngapain bahasa orang tua itu, ngapain kamu jauh-jauh? Di keluarga aja gudangnya ilmu. Nah, saya dikasih tahu namanya Bu Nawas. Bu Nawas itu uak saya nih. Wabun namanya. Dia dulu dikasih ilmu namanya pukulan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokta itu namanya Yasin sakuna. Itu pukulannya kekuatannya 1 kintal. Kalau mukul orang kira-kira 1 kintal itu bagaimana? Tirakatnya di masjid deh. Ada makamnya Ki Buyut Fakih. Itu keturunan dari saya. Kilawang. Itu. Nama ini yang pukulan Yasin. Iya, Buyut Fakih itu. Ilmunya di situ semua. Sampai dulu orang tua bilang siapapun yang tirakat di tempatnya Ki Buyut, apapun mentanya dikasih. Pasti dikobul. Dikobul.
itu ada bahasanya sudah apa ya, sudah berjangan ke sanak keluarganya gitu loh, keturunan siapa saja yang datang kemari minta sesuatu, bahasanya ini tirakat di sini akan dikasih. Itu ada bahasa seperti itu, emang benar. Nah kan sekarang nih Kilawang kan udah buka praktek nih pengobatan segala macam jadi petir ya kan. Iya. Pernah nggak nih Ki, semenjak Kilawang buka praktek pengobatan ini ngalamin apa sih kayak kejadian-kejadian aneh, pasien tuh yang penyakitnya tuh yang lebih parah gitu, semacam kayak santet gitu, pernah nggak? Kalau ngatasin yang kena santet itu ketika saya belum punya ilmu jari petir. Oh gitu. Iya. Oh berarti kalau jari petir ini baru-baru ini. Baru-baru ini. Gitu. Kan dulu saya udah buka praktek, ya kan. Saya udah praktek. Lama saya buka praktek di daerah Pondok Penda. Itu lama, ya kan. Kalau jari petir ini ya sekarang ini itu baru punya. Saya pernah ngobatin anaknya Pak Lurah dulu, masih perawan. Jumat jam 11 saya dipanggil. Itu keadaan anaknya lagi dicekek ini. Cuman melet-melet aja gitu. Sama makhluk. Itu siang lah. Jadi santet itu jam-jaman ini waktunya. Mau duhur di bahasanya, mau datangnya duhur, nah itu ada. Berarti nggak harus identik malam enggak ya? Enggak. Siang pun bisa aja. Sehabis asar mau maghrib itu mau duhur bisa. Kalau malam ya di atas jam 12 gitu. Nggak harus malam, enggak, santet itu nggak harus malam, kapan aja bisa gitu ya. Begitu saya ngeliat anaknya lagi sekarat bahasanya, saya izin sama Pak Lurah. Pak Lurah mau izin nih, saya megang dengan keilmuan saya, bahkan udah begitu langsung saya pegang, langsung bangun. Alhamdulillah, makan roti, makan nasi. Lalu udah dikepung sama saudara semua, mau dibaca ini, baca itu. Tapi kayak orang Sakaratul Maut lagi ya. Iya. Itu kalau boleh tahu tuh sosok apa tuh Ki yang apa? Kayak genderuwo lah, bisa disuruh kalau begitu. Oh berarti suruhan orang itu. Iya. Ini Kilawang juga ini punya padepokan, nama padepokannya tuh Waringin Pitu Ki ya. Iya. Yang berlokasi tuh di daerah Pamulang. Gitu. Nanti kalau buat pengobatan segala macam penyakit medis non medis bisa langsung Kilawang aja gitu. Insya Allah bisa. Ya. Jadi keilmuan saya itu seperti itu. Jadi dari keturunan, ya keturunan nih. Kalau keturunan kadang-kadang dibantuin sama leluhurnya, bener. Keturunan saya dari ini. Saya punya nenek namanya Nyai Fatona. Nyai Fatona itu anaknya Abdul Goni. Abdul Goni itu anaknya dari Kiai Khalil Bangkalan. Saya juga baru ngeh itu. Saya kan saya cari silsilah saya. Jadi Abdul Goni bin Kiai Khalil Bangkalan. Madura nih. Madura. Abdul Goni punya anak namanya Kiai Dul Jalil. Nyai Fatona. Nyai Sofati, terus punya anak lagi namanya Abdul Jalil, Abdul Goni. Jadi Abdul Goni punya anak Abdul Goni punya anak Dul Jalil, punya anak Bud Paki. Ini Abdul Paki, itu ada Abdul Paki. Punya anak nenek saya nih namanya Nyai Fatona gitu. Berarti emang silsilah Kilawang ini emang orang-orang punya nama semua. Punya nama. Apalagi Kiai Dul Jalil, masya Allah, orang ada masjidnya ada Masjid Abdul Goni, ya kan, bin Kiai Khalil, terus Abdul Jalil, Abdullah Paki. Berarti emang orang-orang alim ulama semua ya? Di depan itu makamnya semua. Saya udah ziarah ke sana. Saya menanyain. Saya kemarin ke keturunannya juga ini, cucunya bahasanya. Ditanyain begini. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz, saya dari Dermas Sandi ini kampung saya. Iya, saya udah tahu kata gitu. Ente itu belum kelihatan darah keturunannya, ya Pak, ya belum kelihatan karena apa? Wah, gitu ya. Iya, apa itu? Karena saya belum pernah silaturahmi. Coba kalau udah sering silaturahmi udah kelihatan kan gitu. Saya ketawa. Gitu. Masih ada orang yang alhamdulillah ketemu kemarin tuh nggak lama. Itu berarti masih satu darah Lip. Iya. Ya. Gitu. Terus saya dijasain sholawat sama dia. Sholawat Nabi 113 sholawat setiap hari dibaca terus sama. Itu buat apa tuh, Ki? Pokoknya dia sih nggak ya buat kebutuhan lah. Buat kebutuhan. Jangan sampai tinggalin pesan dari dia. Gitu. Ya saya ambil namanya. Bahasanya ini buat keselamatan, keberkahan. Iya. Iya, gitu ya. Ternyata luar biasa. Sebenarnya orang kalau diijazahin, apapun bentuk ijazahnya, kalau dia istiqomahkan akan menunaikan yang luar biasa. Gitu. Kadang-kadang kan banyak sekarang nih dijazahin mau minta ijazah, cuman saat-saat doang. Event yang instan, ya kan? Iya. Kadang kalau udah dikasih tuh disalahgunakan, gitu. Oke, terima kasih Kilawang ini. Iya. Udah banyak berbagi cerita di Gelap Malam Story. Mungkin itu aja nih teman-teman semua, pengalaman spiritual dari Kilawang. Banyak pelajaran yang kita ambil dari sini. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Gua akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kilawang. Iya.